Alia Wijaya sebentar lagi ulang tahun. Aku mau pakai uang hasil kerjaku sendiri buat belikan dia hadiah. Kakak-kakakku mengawasiku sangat ketat. Kalau tahu aku diam-diam punya pacar, pasti marah besar dan bikin dia takut. Jangan ikut-ikut aku terus. Kerja sambilan adik terlalu capek. Kartu VIP hitam emas kakak sulung tak terbatas. Ambil dan pakai sesukamu. Adik pegang 30% saham. Grup Pratama. Mana mungkin kekurangan uang? Arga. Apa kamu mau coba kerja di luar? Mau coba di lab kakak kedua? Jadi asisten dokter? Kakak sulung, kakak kedua, bisakah kalian jangan perlakukan aku seperti anak kecil? Aku punya hidupku sendiri. Arga, kamu lagi pacaran ya? Kakak sulung, ngomong apa sih? Mana mungkin aku pacaran? Arga, kalau pacaran jangan sembarangan. Apalagi keluarga kita seperti ini. Kamu belum pernah pacaran. Polos dan lugu. Mudah ditipu orang luar. Aku benar-benar tidak pacaran. Alia Wijaya bukan penipu. Dia bahkan tak tahu identitasku sebagai Tuan Muda Pratama. Sama sekali. Aku berangkat kerja dulu. Adik ketiga sudah besar ya? Aku sengaja minta desainer buatkan kalung ini yang terukir, inisial aku dan Alia Wijaya. Ini pertama kalinya aku beli hadiah pakai duit hasil kerjaku. Alia pasti suka. Tuan Muda, hari ini hari terakhir kerjamu, tak usah datang juga nggak apa-apa. Nggak boleh, sudah janji 3 bulan ya, 3 bulan. Kurang sehari pun nggak boleh. Aku berangkat kerja dulu. Dia kan putra keluarga terkaya, kok malah kerja di hotel keluarganya sendiri. Hidup orang kaya. Memang aneh ya. Dimas. Ini kan restoran nomor 1 di Kota Marina, restoran Versalia. Mereka sistem keanggotaan. Orang biasa nggak bisa masuk. Bibi Wijaya, dengar dari ayah, anggota di sini, aset bersihnya minimal 4.400 miliar rupiah. 4.400 miliar? Bu, aku cuma ulang tahun biasa. Ngapain repot-repot kayak gini? Yaitu berkat pengaruh Dimas yang besar. Kalau nggak, aku nggak akan repot-repot seperti ini. Hari ini ulang tahun Alia. Yang penting dia senang. Ayo kita masuk lihat. Ayo. Itu kan pacar Alia. Kok bisa jadi pelayan di sini? Masa sih? Pacar Alia, kok jadi pelayan? Selamat datang tamu terhormat. Panggil dia untuk melayani kita. Tuan Muda, apakah Anda membuat marah seseorang? Mereka menyebut nama Anda langsung dan meminta Anda yang melayani. Sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Bagaimana kalau saya tolak saja? Tidak apa-apa, nanti saya akan ke sana. Baik. Dimas, ini restoran Versalia, ruang privat Taman Awan, paling terkenal dan mewah. Ayo kita masuk. Maaf Pak, ini ruang privat khusus anggota istimewa. Anda tidak boleh masuk. Saya pelanggan utama di sini. Kenapa tidak boleh masuk? Maaf, ini peraturan restoran kami. Kamu tahu siapa saya? Panggil manajermu ke sini. Bu, lebih baik kita urungkan saja. Memang benar, hanya anggota istimewa yang bisa masuk ke ruang privat. Tidak, semakin tidak diizinkan, semakin harus saya masuk. Ada masalah apa? Terus jalan. Beberapa pelanggan utama ini ingin masuk ke awan. Ibu, kartu yang Anda pegang adalah kartu anggota biasa. Untuk masuk ke awan, diperlukan kartu anggota istimewa. Kamu datang. Cepat katakan boleh masuk atau tidak? Silakan masuk semua. Nah, baru benar. Memang pantas disebut awan, sungguh mewah. Bu, pengaruh Anda memang besar. Bisa membuat kita makan di awan. Tidak seperti orang tertentu yang hanya tahu menikmati hasil jerih payah orang lain. Arga, kamu ngapain di sini? Saya sedang bekerja sambilan di sini. Bu, ini pacar laki-laki saya, Arga Pratama. Dia juga teman kuliah saya. Bu, aku Arga Pratama. Bu, kamu punya pacar. Kok nggak bilang-bilang ke aku? Bu, aku mau cari kesempatan untuk perkenalkan dia. Arga cuma sementara kerja sambilan di sini. Dia anak yang hebat. Dia selalu dapat beasiswa tiap tahun. Beasiswa, itu bisa dapat berapa?
Apa lebih mahal dari jam tangan Patek Philippeku ini? Jam tanganmu itu, Patek Philippe, edisi terbatas tahun lalu. Ada yang sekitar 220 juta sampai 440 juta. Beasiswaku setahun 220 juta. Memang nggak cukup buat beli jam tanganmu. Kamu ini cowok kere, tapi lumayan paham barang mewah ya. Jangan-jangan tipu Alia buat beliin kamu. Kak Dimas, Arga nggak. Alia, kamu duduk dulu. Ngapain bawa nampan? Arga, duduk. Duduk makan bareng. Ini restoran termahal di kota Marina. Ada orang cuma bisa masuk pakai seragam pelayan. Masih diajak makan sekeluarga? Kak Dimas, bisa nggak kamu bicara yang sopan sama pacarku? Arga, Kak Dimas emang karakternya gitu. Jangan dipikirin ya. Nggak apa-apa. Oh ya, Alia. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Buka lihat. Wah, ini Cartier. Edisi terbaru. Ibu, lihat. Di belakangnya ada nama kami. Logo saja tidak ada. Entah dari mana, dapat barang murahan. Ini bukan barang murahan. Ini pesanan khusus dari desainer. Buatan khusus. Kamu cuma pelayan, mana mampu beli barang khusus. Aku suka niat baik Arga. Sudahlah, kalau makan ya makan. Kita belum pesan anggur. Kamu yang pilih? Ayo, Suruh dia pilih anggur. Dia ngerti anggur. Oh, maaf. Aku lupa. Ini pertama kalinya kamu makan di restoran semewah ini. Menunya bahasa Prancis semua. Kamu mungkin tak paham. Harga anggurnya juga... Aduh, aku takut kamu kaget. Aku saja yang pilih. Pelayan... Bawakan anggur termahal di sini. Yang biasa saya minum Louis XVIII. Baru kuliah udah kerja paruh waktu. Apa di rumah? Kekurangan uang? Bukan soal uang. Aku cuma nggak mau pakai uang orang tua. Sekarang aku udah dewasa, bisa hidup mandiri. Aku justru salut sama kemandirianmu, tapi sendiri tak akan cukup. Tanpa dukungan keluarga mapan, sulit sukses sendirian. Seperti Alia kami udah siapkan jalan yang akan dia tempuh. Begitu lulus, langsung ambil alih perusahaan keluarga. Bu, aku masih lama lulusnya. Keluargamu ada berapa? Kerja apa? Ayahku usaha kecil-kecilan. Ibu cerai sama ayah. Bisa dibilang guru. Masih ada nenek dan 2 kakak perempuan. 2 kakak perempuan? Kalau gitu kamu mungkin nggak dapat warisan banyak. Ah, maaf. Maksudku, dengan kondisi keluargamu, mungkin nggak ada warisan. Kakak-kakakku deket banget sama aku. Jangan sembarangan menilai keluargaku. Kalian makan saja. Kenapa selalu serang Arga? Nggak apa-apa. Kamu mau apa? Maaf. Arga Pratama, apa yang kau lakukan? Jelas-jelas kau yang berulah. Kok malah kau yang lebih dulu ngadu? Sudahlah, malam ini aku akan menghadiri jamuan makan keluarga Gunawan. Tuan muda keluarga Gunawan itu sangat memperhatikan detail. Baju kotor begini, bagaimana aku bisa pergi? Maaf, Bibi. Aku tidak sengaja. Semua karena dia. Itu bisa pinjamkan kamu. Sebentar. Mau apa kau? Sekarang tidak kelihatan. Bu, lihat Arga memang banyak tahu. Waktunya juga hampir tiba. Aku akan pergi ke jamuan keluarga Gunawan. Aku tiba-tiba ingat, jam tanganku tertinggal di ruang privat. Tolong ambilkan untukku. Baik, Bibi. Bu, Bibi, jam tanganmu tidak kelihatan di ruang privat. Bu, Orang sepertiku
punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tak perlu cara-cara murahan, seperti yang kau lakukan. Terima kenyataan saja. Kau dan kami berasal dari dunia yang berbeda. Alia, kau harus paham masa depan seperti apa yang kau kejar. Kedepannya, jangan sampai aku ingatkan lagi. Ayo kita pergi. Hanya yang belum pernah naik panggung. Yang akan peduli soal penampilan. Orang yang benar-benar berpendidikan. Tidak akan menginjak-injak ketulusan orang lain. Dan Tuan Dimas Saputra, anggota mahal di Istana Versailles. Bukan Louis XVIII. Tapi Botus. Maaf, Arga. Alia mau pergi? Arga, ibuku dan Kak Dimas, entah kenapa hari ini. Biasanya mereka tidak seperti ini. Tidak apa-apa. Asalkan kamu di sisiku, aku tak takut kesulitan apapun. Tenang saja, aku pasti di sisimu. Bocah ini bisa-bisanya membuat Alia sampai tergila-gila. Bahkan demi dia, berani melawanmu. Bagaimana ini? Tenang, aku punya cara. Ayo. Waktuku sangat berharga. Tak usah banyak bicara. Kamu dan putriku tak sepadan. Aku mau kamu tinggalkan Alia. Bibi, Anak atau musmewat sediawanai. Alia tahu? Pendapatnya tak penting. Dia masih muda. Dia tak paham sebagai pewaris keluarga Wijaya. Tanggung jawab apa yang harus diemban. Keluarga kami adalah keluarga bangsawan kaya. Tak akan menerima orang sepertimu yang statusnya biasa. Dulu dengar dari para kakak, keluarga Wijaya sudah rapuh di dalam. Bukan keluarga kaya sejati. Sudah kucarikan untuknya. Pria dari keluarga bangsawan kaya juga, putra bungsu keluarga Saputra, Dimas Saputra. Dari latar belakang, penampilan, hingga pendidikan, kau tak bisa dibandingkan dengannya. Ini 50 juta rupiah. Kusarankan, jangan berangan kosong. Ambil uang ini, tinggalkan Alia secepatnya. Kurang. Ini 1 juta. Ini mungkin uang terbanyak yang pernah kau lihat seumur hidup. Bibi, orang-orang seperti kalian suka menghina orang dengan uang. Orang dengan status seperti kalian, bukankah seharusnya bersyukur karena kuhina dengan uang? Jadi di matamu, kebahagiaan Alia hanya bernilai 1 juta? Ku cintai dia. Karena itu kutolak pernyataan kamu ini. Cinta anak muda tak berharga. Kau dan dia sama sekali bukan dari dunia yang sama. Latar belakang keluargamu tak sepadan dengan keluarga Wijaya. Kau tahu latar belakangku apa? Rasanya tak perlu dibahas. Alia tak memberitahumu, dia akan kuliah di luar negeri. Kalau dia benar-benar cinta padamu, apakah dia akan meninggalkanmu? Meninggalkanmu? Kak Arga, kau cari aku? Alia, ku dengar kau akan kuliah di luar negeri. Kau sudah tahu? Aku tak sengaja menyembunyikannya. Aku takut kau menentang. Kau tahu, jurusan biomedis ini pasti perlu kuliah di luar negeri. Tentu saja aku mendukungmu. Bagaimana mungkin aku menentang? Maaf, Kak Arga. Ayah memandang rendah Alia. Untungnya Alia punya semangat maju. Asalkan dia pulang setelah lulus, ayah pasti tak akan menentang lagi. Tapi Kak Arga, aku bersumpah. Di luar negeri aku akan sungguh-sungguh menuntut ilmu, tak akan dekat-dekat dengan pria lain. Setelah aku kembali ke tanah air, aku akan menikahimu. Setuju? Baik, aku akan menunggumu. Alia, Dasar tak tahu malu. Diusir pun tak mau pergi. Alia Wijaya, waktunya naik pesawat. Kak Arga, tunggulah aku ya. baik. Dadah. Alia Wijaya pergi 4 tahun lamanya. Kalian berdua tak mungkin bersatu. Aku percaya pada Alia. Kau tak becus bercermin. Lihatlah statusmu sendiri. Cuma pelayan, tapi ingin menaikkan kasta. Mimpi di siang bolong. Kakak sulung, kenapa kau di sini? Maya Pratama, Presiden Direktur Grup Pratama. Keluarga kami, Wijaya, kalau bisa berhubungan dengan orang hebat seperti ini, bukankah masa depan kami akan melejit tinggi dan sedang di puncak kejayaan? Halo, Direktur Utama Maya Pratama. Aku... Kenapa lihat aku langsung ingin kabur? Arga,
Kau sebentar lagi lulus kuliah. Apa rencanamu untuk masa depan? Perlu bantuan para kakak perempuan keluarga pertama? Saat ini aku sudah mendirikan sebuah perusahaan khusus bergerak di farmasi biomedis. Aku bisa sendiri. Tak perlu bantuan kalian. Nanti setelah Alia Wijaya pulang dari kuliah di luar negeri, perusahaan ini akan kuserahkan padanya. Dengan begitu, kakak perempuan keluarga pertama tak akan lagi karena memandang rendah latar belakang keluarga Alia Wijaya, lalu menentang hubungan kami. Kalian sibuk dulu, aku pergi bekerja. Arga sudah dewasa. Dan punya pacar? Dia punya pacar? Kenapa aku tak tahu? Cuma main-main. Dan pacarnya itu tak akan lama. Bukankah hari ini dia ke bandara mengantar pacarnya? Tapi tahukah kamu siapa yang menemaninya pergi? Siapa? Putra bungsu keluarga Saputra, Dimas Saputra. Keluarga pacar Arga, berbisnis di bidang medis. Sementara keluarga Saputra punya banyak teknologi inti. Kalau dua keluarga ini bersatu, keuntungannya besar. Tak masuk akal. Wanita ini ternyata mendua. Arga belum pernah pacaran. Beberapa hal harus dia alami sendiri untuk tumbuh. Terima kasih atas kerja keras semua. Tahun ini pasti akan lebih baik. Kak Arga, lagi apa? Aku lagi magang di perusahaan farmasi. Aku lagi jalan-jalan. Alia, Profesor cari aku. Aku bicara nanti. Dadah. Selama 4 tahun ini, aku diam-diam mendirikan farmasi Arlia, dan dia menjadi kepala eksekutif laboratorium di luar negeri. Sekarang Alia begitu hebat. Kakak-kakak pasti akan menerimanya. Aku sudah mengundang keluarga untuk jadi saksi pernikahan. Alia, malam ini akan kuberitahu identitasku yang sebenarnya. kamu datang untuk apa? Tentu untuk menghadiri jamuan kepulangan Alia Wijaya. Ini acara kalangan atas. Bukan untuk orang sembarangan. Sudah 4 tahun. Kamu masih belum menyerah? Alia bukan lagi seperti dulu. Bukan Alia 4 tahun lalu. Karena kamu datang hari ini, sekarang saatnya kamu paham betul. Perbedaan besar antara kamu dan Alia. Memang benar. Memang ada perbedaan di antara kami. Selamat datang para tamu terhormat. Terima kasih datang ke jamuan kepulanganku. Arga, tunggu aku ya. Nona Wijaya memang 1 dari sejuta, sungguh cantik. Katanya belum lama ini dia dilirik oleh grup Arlia. Diajak kerja sama loh. Maksudmu yang 4 tahun lalu tiba-tiba muncul, sekarang jadi pemimpin industri farmasi. Farmasi Arlia? Kalau bisa kerja sama dengan farmasi Arlia, Grup Wijaya akan berubah dari keluarga biasa menjadi keluarga super kuat. Dengar itu? Perbedaan antara kamu dan Alia semakin besar. Lalu kamu tidak cari tahu siapa yang kasih undangan ini? Tentu Direktur Utama Grup Arlia. Masa dari kamu? Pertama-tama, saya ingin umumkan kabar baik. Direktur Utama Grup Arlia telah menunjuk saya sebagai kepala eksekutif. Dan juga dengan keluarga kami, Wijaya, telah menandatangani kontrak jangka panjang senilai 11 triliun rupiah. 11 triliun? Iri sekali. Grup Wijaya ini bisa menarik perhatian Direktur Utama Grup Arlia. Katanya Direktur Utama itu tampan dan berkelas. Jangan-jangan dia tertarik pada Nona Wijaya? Putri kami, Alia, besok mulai bekerja di farmasi Arlia. Oh ya, hari ini ada kabar baik lain yang mau saya umumkan. Selama beberapa tahun aku kuliah di luar negeri, ada seseorang yang diam-diam mendukungku. Sekarang aku sudah pulang, tepat di momen penting. Ini, aku minta kalian semua jadi saksi. Aku Alia Wijaya, mau melamarnya. Sebenarnya aku yang mau melamar Alia, tapi dia duluan. Di momen penting seperti ini, kok para kakak perempuan keluarga Pratama belum datang? Tuan muda keluarga mana ya yang bakal dipilih Nona Wijaya? Penasaran banget. Dia adalah Tuan Muda Grup Saputra, kekasihku Dimas Saputra. Nona Wijaya dan Tuan Dimas berdiri bersama, pasangan serasi. Keluarga Wijaya tidak hanya kerja sama dengan farmasi Arlia, tapi juga bergabung dengan keluarga Saputra. Keluarga Wijaya bakal melejit tinggi. Alia,
Alia, kenapa? Para tamu sedang menunggu. Tidak apa-apa. Ini adalah tunanganku Dimas Saputra. Dia juga suami yang akan menemaniku seumur hidup. Dan aku hamil. Kami akan segera gelar pernikahan. Sekarang kau tahu beda status dengan putriku? Alia Wijaya. Arga sendiri yang mengundang kami ke jamuan pertunangannya dengan Nona Wijaya. Apapun urusanmu, singkirkan dulu, jangan sampai terlambat. Arga kan adikku. Mana mungkin aku tak datang? Baik, kita berangkat sekarang. Kau janji 4 tahun lalu, pulang langsung kawin denganku? Sekarang bagaimana ini? Jelaskan. Arga Pratama. Memang aku yang salah. Tapi ada hal yang harus kau pahami. Pahami apa? Harus kuterangin jelas? Arga Pratama. Kau harus sadar jurang antara kita. Latar belakang keluarga, status sosialku sekarang, semua beda langit dan bumi. Ini alasannya? Bukan begitu? Arga Pratama, kau masih sama naifnya. Aku Alia Wijaya, pewaris grup Wijaya. Dapat tawaran dari Farmasi Arlia, kontrak 11 triliun rupiah. Sedangkan Dimas Saputra, tuan muda grup Saputra. Hanya orang seperti dia yang pantas untukku. Maksudmu, aku tak pantas untukmu? Kau tak sadar. Siapa yang tak pantas? Tentu kau tak pantas untuk Alia. Karena kita sangat cocok. Kalau kau cinta padaku, kau harus pahami sakit hatiku. Kalau urusan jadi berantakan, tak ada yang untung. Tahu dirilah, pergilah. Sudah aku bilang, kau dan putriku tak sepadan. Tak akan ada hasil baik. Kau cuma pelayan kecil? Mau naik kelas seketika? Pergi sana. Jangan ganggu Alia lagi. Kalau mau datang ke pesta, kau dipersilakan. Tapi kalau mau ngotot, Cesse de harceler notre Claire. Kau tahu apa yang telah kukorbankan 4 tahun ini? 4 tahun ini, ku dengar, kau dirikan perusahaan untukku. Aku tersentuh, tapi maaf, perusahaan kecil begini, tak membantuku sama sekali. Jadi, kau mau pakai cara ini supaya Alia menikahimu? Mengalihkan saham perusahaan kecil? Lucu sekali. Baik. Ini lucu. Aku anggap saja 7 tahun perasaanku. Tulusku sia-sia. Kalian juga jangan harap dapat satu saham pun dari tanganku lagi. Kau akan menyesali semua yang kau lakukan hari ini. Alia, kenapa? Tak apa. Mungkin emosi terlalu tinggi, janinnya terganggu. Sakit sekali. Pasti Arga Pratama. Tadi ribut di sini, makanya Alia terluka. Arga Pratama. Walau kau kesal pada Alia, tak boleh sakiti dia. Mata mana yang kau lihat? Aku yang dorong dia. Aku jelas-jelas lihat tadi, kau yang dorong dia. Kau no ngomong sembarangan. Aku jelas-jelas lihat tadi, kau yang dorong dia. Kau no ngomong sembarangan. Banyak orang di sini. Semua lihat, mana mungkin aku yang dorong. Kalian berdua tadi sangat dekat. Apa kau sakiti Alia atau tidak? Kau yang paling tahu, kemungkinan besar. Karena dulu, Alia tinggalkan kau. Kau dendam. Jadi mau balas dendam. Arga Pratama. Kalau ada hal buruk terjadi pada Alia hari ini, ku buat kau keluar diusung. Akan kulihat. Apa kau mampu? Siapa yang keluar diusung? Berani kau hina aku? Dimas, Kau Masih berani melawan. Hari ini, ku beri pelajaran. Aku salah. keterlaluan sekali. Petugas keamanan, cepat masuk. Ada orang nakal di sini. Tangkap dia. Ayo kita masuk. Bukannya jago berkelahi. Berani lawan. Kalau main curang diam-diam, menang pun tak terhormat.
Kau pikir orang-orang naif sepertimu. Hari ini, kau minta maaf yang baik-baik pada Alia. Aku masih bisa memaafkanmu. Aku minta maaf pada orang khianat dan egois seperti dia di hidup berikutnya saja. Berhenti. Itu Nona kedua Kirana Pratama, Profesor Riset terkemuka Kirana Pratama. Itu Presiden Direktur Grup Pratama, Nona Sulung Maya Pratama. Siapa yang berani ganggu adik laki-lakiku? Aduh, kenapa keluarga Pratama datang? Barusan, Maya Pratama bilang adik siapa? Siapa yang lukai kau sampai begini? Kami yang urus dia. Adik, maaf kami terlambat datang. Dia siapa sebenarnya? Bisa membuat Nona Sulung dan Nona kedua keluarga Pratama begitu peduli padanya? Barusan, Direktur Maya bilang siapa yang berani ganggu adiknya. Jangan-jangan cowok ini adalah Tuan Muda Bungsu Grup Pratama? Mungkinkah Arga Pratama benar-benar Tidak mungkin. Arga Pratama, kalau dia benar Tuan Muda Grup Pratama, mana mungkin dia kerja jadi pelayan, cari uang dengan kerja kasar. Betul katamu, mereka pasti cuma saling kenal saja. Apakah mereka yang mengganggumu? Kakak sulung yang akan menghajar mereka. Aku juga ikut. Sudahlah, Mereka sudah melukaimu sampai begini. Kau masih melindungi mereka? aku ingin selesaikan sendiri. Tapi, Aku ingin dengan caraku sendiri. Membuat hidup mereka hancur. Membuat mereka membayar akibatnya. tapi, Aku ingin menghancurkan mereka dengan caraku sendiri. Buat mereka membayar. Arga, lakukan apa yang kau mau. Kakak-kakakmu selalu mendukungmu. Dengan dukungan keluarga Pratama, semua yang pernah menyakitimu tak akan luput. Ayo kita pergi. Direktur Utama Pratama, kenapa Anda datang? Keluarkan semua orang di dalam sana. Mulai sekarang, Hotel Grup Pratama tak akan melayani keluarga Wijaya dan keluarga Saputra. Baik. Sudah kubilang, mana mungkin dia anak orang terkaya? Lihat dia tetap pergi dengan hina. untungnya Arga Pratama tak lagi merengek? Alia, perutmu sudah baik kan? Sudah. Maaf, hotel hari ini tutup. Silakan semua pergi. Ini jamuan pertunangan kami. Kok tiba-tiba tutup? Iya. Atas dasar apa? Ini urusan internal hotel. Silakan. Selamat pagi, Direktur Utama. Perwakilan Farmasi Gunawan sudah sampai. Perlu saya antar ke sana? Kau naik dulu. Pastikan proyek dengan Direktur Gunawan. Aku ada urusan di lobi. Anda sudah lama tak ke kantor. Staf di sini mungkin tak kenal Anda. Tak apa, kau pergi dulu. Aku menyusul nanti. Wah, ini perusahaan farmasi biomedis terbaik di dalam negeri. Aku Alia Wijaya, segera akan menjadi kepala eksekutif di sini. Arga Pratama, kau di sini kenapa? Arga Pratama, tak kusangka kau begitu rendah sampai mengikutiku ke sini. Jangan-jangan kau masih berangan-angan pada Alia? Memang rendah sekali. Ini tempat umum, bukan rumahmu. Kenapa aku tak boleh datang? Alia kami segera akan menggantikan jabatan kepala eksekutif grup Arlia. Setelah itu, seluruh grup Arlia akan tunduk pada Alia. Kenapa kau yakin dia pasti bisa menggantikan jabatan kepala eksekutif grup Arlia ini? Surat undangan dikirim langsung oleh Ketua Dewan Grup Arlia. Dia sangat menghargai Alia. Arga Pratama, entah kau sengaja bertemu atau bekerja di sini. Aku, Alia Wijaya, sekarang sudah di tingkat yang takkan bisa kau capai. Sembunyikan niat burukmu itu. Kalau tidak, ku buat kau lenyap dari kota Marina. Jangan buang waktu dengannya. Nanti kita terlambat untuk pelantikan. Kalian adalah
Anda adalah calon kepala eksekutif yang akan bergabung dengan perusahaan kami, Alia Wijaya. Direktur Alia, benar? Katanya direktur utama sangat menghargainya. Aku harus benar-benar menjilatnya. Wah, dia yang baru datang itu, kepala eksekutif, dengar-dengar ditunjuk langsung oleh direktur utama. Aku dengar dia pernah meraih posisi kepala medis di laboratorium luar negeri. Benar-benar berbakat dan cantik. Mulai sekarang, di perusahaan selain direktur utama, dialah orang kedua yang paling berkuasa. Direktur Alia, saya penanggung jawab tim 3 riset dan pengembangan, Raka Santoso. Anda bisa panggil saya Raka saja. Direktur Alia, saya Tono Hidayat. Saya Lina Hartono. Direktur Alia, katanya Anda ditunjuk langsung oleh direktur utama. Pasti direktur utama sangat menyukai Anda. Bisa ajari kami cara dapat perhatian khusus direktur utama. Aku juga tidak tahu apa yang direktur utama lihat dari diriku, bahkan belum pernah bertemu. Direktur utama menyukai saya, tentu karena kemampuan saya kuat. Oh, layak disebut direktur Alia, bicara soal kemampuan. Surat pengangkatan direktur utama sudah ditandatangani. Sampai segitunya ingin jadi direktur Alia? Kamu sampai segitunya ingin jadi direktur Alia? Dia siapa? Kamu siapa? Kamu berhak bicara di sini. Kamu masih belum selesai? Bagaimana kamu bisa ikut sampai ke sini? Arga Pratama. Ini bukan tempatmu membuat onar? Prosedur sudah selesai. Direktur utama sangat menyukai direktur Alia. Masa tidak mau tanda tangani untuknya? Dia bukan karyawan perusahaan kalian? Aku sudah 3 bulan di perusahaan ini. Hampir semua karyawan sudah kulihat. Tapi belum pernah melihat orang seperti dia. Kalian kenal? Ku nggak kenal. Kayaknya karyawan baru. 2 tahun ini ku jarang ke kantor. Wajar kau nggak kenal aku. Aku direktur utama grup Arlia. Arga Pratama. Arga Pratama? Bohong begitu konyol, kau bisa ucapkan. 4 tahun nggak ketemu, kelakuanmu kayaknya makin parah. Ada apa? Dia beneran direktur utama? Tunggu lihat dulu. Jangan tertipu sama dia. Dia cuma mantan pacar tunanganku. Nggak mau putus. Datang bikin ribut. Kau memang menjijikkan. Aku sama Alia sudah bertunangan. Jangan kau terus jadi orang ketiga yang tak tahu malu lagi. Siapa orang ketiga? Siapa yang tahu di hatinya sendiri? Grup Arlia ku bangun sendiri dari nol. Aku sangat menyesal mengundangmu. Sekarang, aku tarik kembali surat pengangkatan direktur utama. Alia Wijaya, kau sama sekali tak pantas jadi kepala eksekutif grup Arlia. Farmasi Arlia tak sambut kalian. Arga Pratama, kau ada masalah jiwa ya? Kau bilang kau direktur utama grup Arlia. Ada karyawan di sini yang kenal kau? Nggak ada yang kenal? Betul. Waktu kuliah, biaya hidupmu aja. Dari hasil kerja part-time, masa bisa bikin grup Arlia? Alia, jangan percaya dia. Arga Pratama, kalau tahu diri, pergi cepat. Kalau nggak, aku panggil petugas keamanan. Ini wilayahku. Kau yang harus pergi. Aku akan panggil orang untuk mengusir kalian. Kau bilang kau direktur utama perusahaan kami. Bagaimana kau bisa buktikan? Sepertinya aku ada foto direktur utama Maya Pratama. Lihat. Kau ini... Hahaha. Kau benar-benar nekat. Berani menyamar jadi direktur utama kami. Door. Lihatlah. Direktur utama kami tampak seperti ini. Bukan anak ingusan seperti kau, yang baru lulus kuliah. Bisa menyaingi. Ini jelas bukan orang yang sama. Direktur utama sangat berwibawa. Auranya luar biasa. Lihatlah dirimu. Penampilanmu begitu lusuh. Menyamar lagi. Orang ini terlalu lucu. Berani menyamar jadi direktur utama kami. Dari mana dia dapat nyali? Bahkan berani menyuruh direktur Alia Wijaya pergi. Dia yang seharusnya pergi, kan? Ini semua gara-gara dulu, Sekretaris Halim bilang usiaku terlalu muda. Mudah ditipu mitra kerja. Menyuruhku berdandan lebih dewasa. Kemarin, kau sudah hancurkan jamuan pertunanganku. Hari ini, kau kembali mengacaukan upacara penerimaan kerjaku. Aku sekarang benar-benar tidak ingin melihatmu sama sekali. Hei orang, usir Arga Pratama ini. Siapa yang berani? Direktur Alia Wijaya ditunjuk langsung oleh direktur utama sebagai kepala eksekutif. Dia baru saja dapatkan kontrak untuk keluarganya senilai puluhan triliun rupiah. Ini adalah kesempatan emasku untuk menjilatnya. Kalian berdua usir anak ini untukku. Tunggu, mari kita lihat dulu. Kalian berdua usir dia. Sekretaris Halim, saya di lobi bawah. Tolong turun sebentar.
Dia telepon Sekretaris Halim. Jangan-jangan dia benar-benar direktur utama kita? Masih saja berakting. Minabishoni denwa o kaketa. Aku sarankan kau pergi cepat. Kalau tidak, nanti kau akan dipermalukan setahun penuh. Aku sarankan kau pergi cepat. Kalau tidak, nanti kau akan dipermalukan setahun penuh. Sekretaris Halim? Siapa itu? Sekretaris Halim adalah sekretaris pribadi direktur utama. Katanya sejak awal mendirikan perusahaan, dia selalu mendampingi direktur utama. Sangat dipercaya. Dia seperti pengendali utama farmasi Arlia. Jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali tidak mungkin kenal Sekretaris Halim. Bahkan kalau Sekretaris Halim ada di sini hari ini, dia pasti akan mengusir orang yang menyamar. Jadi direktur utama ini keluar. Oh ya? Sekarang atas nama Kepala Eksekutif Grup Arlia, saya perintahkan kalian usir orang yang mengacau ini. Keluar. Kalian benar-benar lancang. Kau memang tidak pantas ada di sini. Cepat pergi. Alia nanti tidak akan mau melihatmu lagi. Usir dia saja. Aku peringatkan kalian. Kalian akan menyesal. Dadah. Berhenti. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Sekretaris Halim. Orang ini menyamar sebagai direktur utama dan mengacaukan ketertiban. Jadi harus diusir. Menyamar sebagai direktur utama. Iya, di depan banyak karyawan. Dia mengaku sebagai direktur utama. Sungguh tak tahu malu. Untung ada Direktur Alia Wijaya yang cepat tahu penyamarannya. Direktur Alia Wijaya. Sekretaris Halim. Halo, saya Alia Wijaya CEO baru. Saya Alia Wijaya. Kau yang tadi mau mengusirnya. Saya mengusir orang yang menyamar sebagai direktur utama. Ada masalah? Kau berani memukul saya? Memang kau yang saya pukul. Siapa yang beri kau nyali untuk mengusirnya? Saya adalah Kepala Eksekutif Grup Arlia. Di sini saya yang terbesar setelah direktur utama. Cermin atau air kencing? Pilih satu. Lihat baik-baik, apakah kau pantas? Saya tidak pantas? Lalu kau pantas? Saya bukan cuma CEO di sini. CEO di sini. Keluarga Wijaya kami segera tanda tangani pesanan miliaran. Saya pecat kau. Buta menilai orang, itu cocok untuk orang bodoh sepertimu. Maaf, Direktur Utama Pratama. Saya terlambat datang. Maaf, Direktur Utama Pratama. Saya terlambat datang. Dia benar-benar direktur utama. Tidak mungkin. Dia? Bagaimana mungkin direktur utama? Dia cuma mendirikan perusahaan kecil. Bagaimana mungkin jadi direktur utama Grup Arlia? Bahkan Sekretaris Halim memanggilnya direktur utama. Saya malah mau mengusirnya. Berarti kita tadi sudah menyinggung Direktur Utama Pratama? Selesai. Semua hancur. Tidak mungkin. Dia cuma pelayan kecil. Mana mungkin jadi direktur utama grup? Sekretaris Halim. Benarkah dia direktur utama perusahaan kita? Kalian meragukan saya? Tidak. Berani kami? Direktur Utama Arga sibuk dengan bisnis. Jadi 2 tahun ini tidak di kantor. Tapi Grup Arlia, dia memang direktur utamanya? Kamu ambil gajimu dan pergi. Direktur Utama Arga. Maafkan saya. Tidak. Arga, aku benar-benar tak menyangka kau adalah Direktur Utama Farmasi Arlia. Sekarang baru menyesal? Kau cuma pelayan tak punya kuasa dan pengaruh. Bagaimana bisa dalam 4 tahun singkat menjadi direktur utama grup? Kenyataan ada di depan mata. Kenapa tidak berani mengakui? Tidak mungkin. Mana mungkin kebetulan seperti ini? Farmasi Arlia, alasan dinamai Arlia, adalah karena aku. Dan namanya masing-masing mengambil 1 huruf. Kamu belajar farmasi. Yang kupikirkan selama 4 tahun ini adalah membangunnya.
Jadi, kau mendirikan perusahaan ini untukku? Jarak antara keluarga kita terlalu jauh. Aku berniat mengorbankan segalanya 4 tahun ini, membuatnya jadi yang terkuat di dalam negeri, lalu menghadiahkannya padamu. Dengan begitu, orang tua kita juga akan setuju. Tak disangka, tulusku sia-sia. Aku benar-benar tak menyangka kau ingin menghadiahkan grup Arlia padaku. Betul, jadi aku sangat bersyukur kau tidak menerimanya. Bukankah kau meremehkan perusahaan kecil kami ini? Aku tidak saat itu. Perjanjian pengalihan saham. Wah, ingat sekarang? Bukankah ibumu bilang perjanjian saham itu cuma gurauan? Aku. Kenapa? Sekarang baru menyesal? Ini lelucon. Perasaanku selama 7 tahun ini sia-sia saja. Tapi jangan harap kalian dapat saham sedikit pun dariku. Kau akan menyesali semua yang kau lakukan hari ini. Arga, maafkan aku. Aku benar-benar tak menyangka saham yang kau berikan itu adalah saham farmasi Arlia. Tampaknya kalian menyesal. Arga, kalau aku tahu kau begitu baik padaku, aku takkan meninggalkanmu. Alia, apa maksudmu? Aduh. Arga, dengar, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Aku lulusan laboratorium. Saat ini di dalam negeri, hanya aku yang punya kualifikasi ini. Bagaimana mungkin? Sekarang baru menyesal. Bukankah sudah terlambat? Bukan, Arga. Aku sudah menyebarkan kabar. Sudah kukatakan pada mereka bahwa aku akan menjadi kepala eksekutif grup Arlia. Semua kerabat dan temanku sudah tahu. Kau tak bisa menghancurkan masa depanku. Kau sendiri yang menghancurkannya, bukan aku yang merusak prospekmu. Kau sendiri yang menghancurkannya, bukan aku yang merusak prospekmu. Ternyata, farmasi Arlia milikku. Direktur utama Pratama sampai ingin memberikan farmasi Arlia kepada wanita itu. Semua usahamu sia-sia. Tak ada yang tersisa. Ini kesempatan ratusan miliar rupiah hilang. Arga, kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku tak mau bicara lagi padamu. Melihatmu yang khianat dan egois ini membuatku teringat masa lalu kita. Sungguh memuakkan. Alia, kamu tak perlu memohon padanya. Sepupuku adalah manajer umum grup Gunawan. Asal aku minta padanya, pasti bisa mengaturkan pekerjaan yang lebih baik untukmu. Pengawal, bawa dia keluar. Berhenti. Sepupu, akhirnya kau datang. Ada apa ini? Dia mengganggu aku dan Alia. Siapa ini? Nona ini adalah grup farmasi Gunawan, putri ketua dewan, Cinta Gunawan. Semoga dia mengikuti keinginan Direktur Gunawan untuk bekerja sama dengan kami. Nona Cinta baru pulang dari luar negeri. Pemikirannya sangat barat, cara bicara dan bertindaknya juga radikal. Awalnya Direktur Gunawan sangat bersedia bekerja sama dengan kami. Tapi, Nona Cinta ini tampaknya kurang ingin bekerja sama. Tidak apa-apa. Farmasi Arlia, kemampuannya termasuk yang teratas. Lagi pula kami akan mendapatkan paten laboratorium Sena. Kami farmasi Gunawan. Menolak kerja sama dengan Arliamu. Nona Cinta, mengapa tidak mau bekerja sama dengan kami? Kau menghina sepupuku dan tunangannya. Tentu saja aku tak mau bekerja sama lagi dengan kalian. Kukira Nona Gunawan ini orang pintar. Kedokteran klinis grup Gunawan memang terbaik, tapi peralatan medis kamilah yang terunggul. Jika dua kekuatan bergabung, laboratorium Sena pasti akan jadi milik kami. Hanya dengan bantuan farmasi Gunawan, barulah kalian bisa dapatkan paten laboratorium Sena. Tanpa farmasi Gunawan kami, farmasi Arlia kalian ini bukan apa-apa. Sebelum datang, kurasa Pak Ketua Dewan pasti sudah memberitahu Nona tentang status dan kehormatan grup Arlia kami. Kuharap Nona jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Ayahku selalu bilang padaku,
Kau sangat hebat. Tapi hari ini kulihat cuma biasa saja. Aku punya penilaianku sendiri. Tak perlu kau datang ke sini menggurui. Kesepakatan kerjasama ini diajukan sendiri oleh Direktur Gunawan. Kuharap Nona bisa kesampingkan prasangka dan tinjau kontrak ini dengan saksama. Semoga kita bisa kerjasama saling untung. Jangan pakai nama ayahku untuk membodohiku. Sekarang farmasi Gunawanku yang pegang kendali. Kalau aku bilang tak mau kerjasama, ya berarti tak mau. Nona Gunawan, proyek ini adalah yang selalu kutiuti. Aku sangat paham betapa besar usaha Pak Ketua Dewan untuk ini. Harap Nona pertimbangkan sekali lagi. Kalau begitu ku beritahu, yang farmasi Gunawan kejar, keuntungan tinggi dan imbal balik tinggi. Kalian farmasi Arlia mau turunkan harga jadi korban? Kami tidak mau. Aku sangka Nona Cinta berpikir begitu. Kupikir, dengan turunkan harga per unit, bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Bukankah itu baik? Satu suntikan genetik di negeri madu bisa dijual ratusan juta hingga miliaran rupiah. Industri farmasi biomedis bisa untung besar. Aku juga mau tiru. Kekayaan menggiurkan itu di sini. Sepupuku berani sekali. Cara pikir negeri madu yang cuma selamatkan orang kaya, itu tak didukung di kota Marina. Aku lulusan dokter ilmu keuangan dari Ivy League Negeri Madu, ditambah gelar magister, farmasi biomedis. Aku lebih paham dunia medis daripada kalian. Orang sembarangan lulusan, universitas abal-abal macam kalian, berani disamakan denganku? Ada orang yang sok merasa setelah dirikan perusahaan, bisa injak semua orang di bawah kakinya. Hah! Keputusan Nona Cinta ini, apakah Direktur Gunawan tahu? Kukatakan sekali lagi, farmasi Gunawan, akulah yang pegang kendali. Riset biomedis. Butuh dana besar. Butuh waktu lama, hasilnya kecil. Bahkan ada yang puluhan tahun tak untung, kami susah payah kembangkan, satu suntikan efektif. Uang ini pantas kami dapat. Cari uang tak masalah, tapi harus punya hati nurani, seperti yang bisa obati kanker. Dan penyakit genetik ini, harganya sangat tinggi. Orang biasa tak mampu. Yang harus kita lakukan, turunkan harganya agar bisa dijangkau lebih banyak orang. Kau sungguh anggap diri dewa penyelamat? Suntikan genetik, kalau mudah, dikembangkan, tak akan banyak lab yang bangkrut. Dengan kemampuanmu, tak pantas dibanding sepupuku. Kalau sepupuku benar kerja sama denganmu, bisa-bisa rugi total. Malas bicara lagi. Kita pergi. Nona Gunawan, hormati ayahmu. Kuulangi sekali lagi, kalau tak kerjasama, paten laboratorium Sena, takkan kalian dapat. Kau mengancamku? Dengarkan baik-baik. Aku takkan kerjasama dengan farmasi Arlia. Aku akan usir kau dari industri farmasi biomedis. Arga Pratama, perusahaanmu itu segera bangkrut. Maksudmu apa? Sudahlah kak, tak usah bicara lagi. Lihat saja besok betapa hancurnya dirimu. Nona Gunawan, kalau keluar dari sini, kerjasama tak mungkin lagi. Hubungi grup Saputra, bicarakan kerjasama. Baik. Kami datang untuk konferensi investasi ini. Kami wakili farmasi Gunawan, kami halangi kalian masuk. Konferensi hari ini tak menyambut kalian. Grup Arlia. Apa maksud kalian? Kami tamu penting. Kalian bukan lagi, datang pun percuma. Kini farmasi Gunawan dan Grup Wijaya memimpin Aliansi Farmasi Kota Marina. Kami akan bersama ajukan paten ke Laboratorium Sena, bersama kembangkan industri farmasi Kota Marina. Farmasi Arlia kalian sudah disingkirkan. Kalau masih mau jaga muka sedikit, pergi sana cepat. Kalian tahu siapa penyelenggara acara ini? Tentu tahu, diadakan oleh Grup Pratama dan penanggung jawab Laboratorium Sena. Bersama-sama, jangan-jangan kau bilang ini kau yang adakan. Siapapun yang mengadakan, tak ada urusannya denganmu. Jangan halangi kami di sini dan mengganggu pandangan kami. Pergi sana. Kami diundang oleh Laboratorium Sena. Kalian tak berhak halangi kami masuk. Sudah, waktunya mepet. Kalian minggir saja. Kalau urusan ini sampai ada masalah, kalian tak akan sanggup menanggungnya. Tugas kami adalah mencegah kalian masuk dan buat onar. Penandatanganan hari ini juga tak ada sangkut pautnya dengan kalian. Singkirkan mereka berdua. Dari sini, Berhenti. Berhenti. Siapa izinkan kau masuk? Berani ganggu sepupuku? Mau mati ya? Tangkap dia!
jamuan hari ini pasti akan kumasuki. Mau masuk? Jangan mimpi. Hei orang, usir mereka keluar. Awen, lindungi direktur utama. Mau masuk pun percuma. Di jamuan hari ini, sudah tak ada tempat untukmu. Arga Pratama, para bos industri sudah menyatakan hanya akan ikuti farmasi Gunawan kami. Farmasi Arlia kalian takkan dapat kerja sama sedikit pun. Tanpa farmasi Arlia. Kau ini apa sih? Kau pikir dirimu segitu penting ya? Ku beritahu padamu, hari ini bukan cuma konferensi investasi laboratorium Sena, tapi juga ulang tahun ke-23, Tuan Muda Bungsu Grup Pratama. Mereka tak cuma akan berinvestasi di proyek ini, nanti Grup Arlia tak akan dapat sepeser pun. Kalian keterlaluan. Tampaknya kalian sangat tertarik pada Tuan Muda Bungsu Grup Pratama. Tampaknya kalian sangat tertarik pada Tuan Muda Bungsu Grup Pratama. Direktur Saputra, bagaimana dengan rapat telepon yang kuberi kemarin malam? Sudah dipikirkan? Direktur Gunawan, karena kalian sudah bersekutu, biarkan Direktur Pratama masuk. Direktur Saputra, aku ingin tanya, bagaimana pertimbanganmu? Bekerja sama dengan farmasi Arlia, tak ada masa depannya. Kau harus pertimbangkan baik-baik. Sekarang Direktur Saputra, semua perusahaan farmasi biomedis di Kota Marina sudah membentuk aliansi. Apakah kau ingin melihat perusahaan bioteknologimu? Seperti grup Arlia, disingkirkan juga? Hanya dengan menekan harga, barulah ini solusi jangka panjang. Direktur Saputra, kalau engkau memihak Arga Pratama, aku tak keberatan. Tapi, jamuan malam ini, kau tak bisa ikut. Direktur Saputra, Grup Pratama, malam ini punya investasi triliunan rupiah. Maaf Direktur Pratama. Aku harus bertanggung jawab pada banyak karyawan perusahaan ini. Aku tak sanggup menanggung risiko sebesar itu. Ternyata, mata mereka masih tajam. Tuan Dimas Saputra, tenang saja. Setelah proyek ini ditandatangani, Grup Gunawan kami pasti tak akan mengabaikanmu. Baik, kalau begitu terima kasih Direktur Gunawan. Tuan Dimas Saputra, kalau kami bilang kerja sama dengan kami, biaya waktu, dana, semua bukan masalah. Karena kami sudah mendapatkan rencana kerja sama laboratorium Sena. Tuan Dimas Saputra, kalau kami bilang kerja sama dengan kami, biaya waktu, dan dana bukan masalah. Dan kami sudah dapatkan laboratorium Sena. Diam kau, jangan beri janji kosong di sini, menipu Tuan Saputra. Arga Pratama tak menyambutmu di sini. Cepat pergi. Tak menyambutku, orang di dalam sana yang akan menyambutku. Arga Pratama, hari ini acara Tuan Muda Pratama. Semua keluarga kaya berkumpul di sini, dan ini kesempatan kunci kami untuk mengambil hati Grup Pratama. Aku takkan biarkan kau masuk. Aku sudah siapkan hadiah besar untuk Tuan Muda Pratama. Aku pasti akan berteman dengannya. Nanti akan kuminta dia menyuntikkan dana ke aliansi farmasi Kota Marina. Grup Arliamu itu hanya akan kuhabiskan. Kalian keterlaluan sekali. Nona Cinta, aku ingat dulu kau bilang, orang lulusan universitas abal-abal, dan pewaris tunggal Grup Gunawan. Bilang orang-orang seperti kami, tak layak kau pandang. Tampaknya standarmu untuk menilai siapa teman. Hanya uang, kekayaan, dan status. Kurasa Tuan Muda Pratama takkan setuju dengan pandanganmu. Dia tak setuju denganku, lalu setuju denganmu? Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu kubicarakan denganmu. Minggir. Tahan dia. Tahan dia. Ayo kita pergi. Sekarang, Arga Pratama dan farmasi Arlianya benar-benar tamat. Kakak sepupu memang hebat. Baru pulang langsung dapat proyek besar. Pasti ayah senang sekali. Kali ini, ayah pasti akan percayakan perusahaan sepenuhnya padaku. Paman, Ayah, aku mau bilang, Bukannya aku suruh kau kerja sama dengan farmasi Arlia. Kenapa malah ajak semua perusahaan untuk mengucilkan mereka? ayah, aku kan mengajak semua untuk cari untung bersama. Hak paten laboratorium Sena ini segera aku dapatkan. Ayah tinggal tunggu hitung uang saja. Segera minta maaf pada Arga Pratama. Ayah, kenapa selalu membelanya? Awalnya ini rahasia, tapi kini harus kuberitahu.
penanggung jawab laboratorium Sena. Alat Gunawan. Waktunya hampir tiba. Kita harus segera duduk. Ayah, aku tak bisa bicara lama. Aku sangka farmasi Gunawan berani bertindak sejauh ini. Sudah genting begini. Kau masih bisa tertawa? Takut apa? Sebentar lagi, mereka akan memohonku masuk. Arga, jamuan ini segera dimulai. Kenapa kau belum masuk? Ini karena mereka tak mengizinkanku masuk, Kak. Siapa yang melarangmu? Konferensi hari ini khusus diadakan untukmu. Bukankah ini diadakan bersama Grup Pratama dan Laboratorium Sena? Mana mungkin untuk dia? Kalian berdualah yang menghalangi Arga kan? Bawa mereka pergi. Aku orang farmasi Gunawan. Berani kalian menangkapku? Bukankah hotel ini milik grup Pratama? Jangan-jangan dia... Buang mereka keluar. Dadah. Kau masuk dulu dengan kakak kedua. Biarkan aku urus di sini. Baik. Konon, Tuan Muda Pratama anak tunggal. Dia punya 2 kakak perempuan. Keluarga sangat menyayanginya. Makanya, kita harus menjalin hubungan baik dengannya. Beri kesan yang bagus. Halo semuanya. Saya penanggung jawab Laboratorium Sena. Kirana Pratama. Pendiri Laboratorium Sena. Ternyata nona kedua grup Pratama. Adik laki-lakiku. Mendirikan perusahaan farmasi biomedis. Industri farmasi biomedis dalam negeri. Teknologinya kalah dari luar negeri. Kebetulan saya meneliti gen seluler. Jadi dia memohon padaku untuk mengembangkan suntikan yang bisa mengobati kanker. Dan penyakit keturunan. Tak disangka, Tuan Muda Pratama ternyata sesama pelaku industri farmasi biomedis. Kalau begitu, kita pasti punya banyak kecocokan. Sepupu, dengan bakat dan kemampuanmu, pasti bisa menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda Pratama. Adikku bertekad bulat agar perusahaan farmasi biomedis dalam negeri bersatu padu, maju bersama, mengejar perusahaan luar negeri. Dia bahkan aktif menawarkan bantuan dana ke beberapa perusahaan. Tapi tadi terjadi satu hal yang sangat menyedihkan. Sebagai tokoh utama, dia malah dihalangi oleh oknum di depan pintu ruang rapat. Siapa itu? Berani-beraninya mengganggu Tuan Muda Pratama? Ini benar-benar cari masalah. Sungguh nekat sekali. Saat ini, dia ada di depan pintu ruang rapat. Ayah, kenapa ayah datang? Ayah, kenapa ayah datang? Anak durhaka. Kau anak durhaka. Andai aku datang sedetik terlambat, perusahaan kita akan hancur. Ayah, kenapa ayah marah sekali? Dulu kusuruhmu kerjasama dengan farmasi Arlia dan jaga hubungan baik dengan Arga Pratama, tapi kau malah sengaja mentang ya. Ayah, aliansi perusahaan farmasi yang kubentuk itu telah menyingkirkan farmasi Arlia karena aku ingin mencaploknya. Kau sekarang segera minta maaf pada Arga Pratama. Ayah, Tuan Pratama, aku gagal mendidik putriku. Izinkan aku minta maaf untuknya. Direktur Gunawan, aku tak bisa terima permintaan maafmu. Tolong pertimbangkan kerja sama kita dulu dan maafkan dia. ayah, aku takkan minta maaf pada orang yang kemampuannya, pendidikannya, dan segalanya di bawahku. Aku mewakili putriku dan farmasi Gunawan. Memohon maaf pada Anda. Hah, sudahlah. Jika Direktur Gunawan begitu tulus, maka Ayah, kurasa ayah sudah pikun. Paten Laboratorium Sena segera kudapatkan. Tak perlu kerjasama. Direktur Gunawan, bukan aku yang menolak, tapi putri kesayanganmu yang menolak kerjasama. Tak tahu diri. Aku lakukan ini untuk selamatkan keluarga kita. Ayah, untuk orang ini, kau pukul aku lagi? Kau kerjasama dengan Arga Pratama hari ini, kecuali kau langkahi mayatku dulu. Sebenarnya aku ingin bilang, mengingat usia Direktur Gunawan yang sudah sepuh, kita bisa terus kerjasama. Tapi tindakan putri Anda hari ini, tindakannya hari ini, mengenai kontrak kita ke depan, lupakan saja. Arga Pratama, dengar baik-baik. Hanya ada satu pilihan, kau yang harus berlutut memohon padaku. Bahkan jika kau berlutut memohon, aku takkan membantumu. Besar sekali mulutmu, Nona Gunawan. Bukankah ini Nona sulung keluarga Pratama? Presiden Direktur Grup Pratama, Maya Pratama? Halo Direktur Utama Maya, saya Cinta Gunawan dari Grup Gunawan. Jadi kau yang membentuk aliansi perusahaan farmasi itu dan sengaja menyingkirkan farmasi Arlia. Benar begitu? Biar saya jelaskan. Aliansi perusahaan farmasi yang saya bentuk ini, aliansi ini bisa saling berbagi sumber daya. Dan juga, skalanya akan jauh lebih matang dari sebelumnya. Anda bisa berinvestasi pada kami. Saya menolak kerja sama denganmu. Mengapa? Siapapun yang berani mengganggu adik laki-laki saya,
adalah musuh grup Pratama. Kalian bersaudara? Kalian bersaudara? Sekarang jadi bahan tertawaan. Farmasi Gunawan ingin mengesampingkan Farmasi Arlia untuk mendapatkan investasi dari grup Pratama. Tak disangka mereka ternyata bersaudara. Arga Pratama, kau benar-benar tuan muda grup Pratama? Ini tak mungkin. Kalau dia benar tuan muda grup Pratama, mana mungkin dia jadi pelayan? Karena kalian meragukan identitas adikku, dengan senang hati akan kubuktikan. Asisten Kusuma, umumkan perintah, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Wijaya dan Gunawan. Kak! Direktur Gunawan, bagaimana ini? Grup Pratama tiba-tiba mau batalkan kerjasama dengan perusahaan kita. Kerjasama dibatalkan? Tidak boleh dibatalkan. Kalau tidak, keluarga Wijaya hancur. Arga, tolong pertimbangkan. Hubungan kita 7 tahun ini. Bisakah kau beri ampun untuk grup Wijaya? Bukankah sudah kukatakan tulusku selama 7 tahun itu? Sia-sia? Arga, aku benar-benar tahu salahku. Kalau saja aku tahu kau adalah tuan muda grup Pratama, tidak akan berakhir seperti ini. Kalau begitu, aku sangat bersyukur tidak memberitahumu. Bagaimana mungkin aku bisa melihat wajah aslimu? Arga, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Beri aku kesempatan lagi. Lepaskan tangan kotormu. Direktur Utama. Aku sebelumnya seharusnya tidak menyerangmu. Aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Nona Gunawan, apakah sekarang mengatakan ini tidak sudah terlambat? Arga, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Kemohon. Ngawal pribadi. Usir mereka keluar. Arga! Arga! Akhirnya ini untuk sementara selesai. Arga, saatnya kau naik panggung untuk berpidato. Saya sangat terhormat dapat mengundang Anda semua ke konferensi tingkat tinggi ini. Hari ini, pertama saya perkenalkan suntikan genetik terbaru kami. Kedua, saya juga ingin cari mitra untuk kembangkan farmasi biomedis kami. Lebih besar dan kuat, kita ciptakan lebih banyak obat yang bisa lawan kanker dan penyakit keturunan. Ini adalah langkah pertama panjang, juga fondasi awal. Saya yakin farmasi biomedis di masa depan akan makin gemilang. Saya investasi 110 triliun rupiah sebagai dana awal proyek untuk riset dan produksi obat. Ini hadiah untuk adikku untuk ulang tahunnya. Selamat ulang tahun ke-23. Kami juga investasi 110 triliun rupiah sebagai hadiah ulang tahun adik kami. Terima kasih para ketua keluarga pertama.